jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan kita. Biarlah yang bernafas memuji Dia.
siap memuji Tuhan, amin. Amin. Ayo sama-sama kita mau bersorak buat Tuhan kita. Tangan kita di atas, ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Let everything that has breath praise the Lord. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. Come on, let's praise Him. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I'll praise you, Lord. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I'm sure you're still in control. Praise is our weapon. Yes, praise is the weapon. It's more than sound. 'Cause praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, together, let's praise Him. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, tuh yang tangannya di atas. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia Tuhan yang layak disembah. Dia segalanya atas kehidupan kita. Amin. Come on. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my
minggu lalu The Karyawans openingnya nyanyi ya. Apa saya boleh nyanyi juga gak ya? Boleh diiringin gak? Diiringin keluar maksudnya ya? Nggak. Sebelum itu kita mau, boleh silahkan duduk dulu. Selamat datang Pak Willy, Bu Anita. Saya mau menyambut, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di 2PM? Boleh angkat tangannya? Oh, ada di belakang. Selamat datang. Welcome home. Selamat datang di 2PM, selamat beribadah. Buat teman-teman semua, sebelum kita lanjut mau ke informasi, kita mau ada persembahan dulu. Bisa scan QR yang ada di layar ataupun di bangku di depan teman-teman sekalian. Boleh ditampilin Kiara ya, itu ada di sebelah kiri dan kanan juga. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau tibakan kami di sini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar kami ingin memberikan persembahan, biar Engkau yang berkati persembahan ini, biar menjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah untuk pengumuman yang pertama, kita ada Cool. Buat teman-teman semua yang mungkin belum join Cool, saya mau encourage teman-teman banget untuk join Cool karena benar-benar kita tahu komunitas yang baik itu bisa membangun kita. Pokoknya teman-teman yang gak ikut Cool bakal rugi banget sih. Karena jujur aku tertanam di 2PM itu awalnya dari Cool duluan. Jadi dengan adanya komunitas ini aku bisa sampai pelayanan kayak gini tuh berkat Cool juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung nih mau ikut Cool apa, mungkin bisa chat atau ke contact personnya, nanti bisa diarahkan Cool mana yang cocok buat teman-teman semua di sini ya. Bisa ditanya, nah Coolnya banyak banget, ada pilihannya, ada banyak banget. Mau ada bilang hari Senin gak bisa, tenang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu semuanya kita punya. Tinggal dipilih aja mau yang online, mau yang onsite semuanya ada. Jadi tinggal dipilih-pilih aja di mana yang sekiranya cocok sama jadwal teman-teman ya. Yang kedua kita ada open volunteer buat teman-teman yang ngerasa ingin pelayanan tapi masih bingung juga mau pelayanan apa. Kita banyak banget bidangnya. Nih bisa dilihat. Yang kayaknya kekurangan sih kayaknya semuanya masih butuh banget sih volunteer. Apalagi kalau saya kan juga pelayanan di nursery ya, itu juga butuh banget teman-teman yang mungkin mau latihan punya anak ya mungkin bisa dari nursery duluan gitu ya, biar tahu anak-anak itu kayak gimana ya. Nah ini bisa juga di scan QR, nanti bakal ada penjelasan dan informasi lebih lanjut kalau teman-teman mau ikut volunteer. Nah next, kita ada acara Cool gabungan di tanggal 18 Mei. Itu di jam 3 sampai jam 6 di MGK lantai 9. Nanti untuk ruangannya minggu depan baru dikonfirm ya kok akan di ruangan mana. Jadi buat teman-teman nih yang tadi juga belum join Cool, mungkin bisa ikut join di sini dulu nih di Cool gabungan. Nanti kita bakal fellowship bareng-bareng di sana. Pokoknya seru banget, kalau nggak ikut pasti rugi. Oke? Jadi dicatat ya, ditandain di kalender sekarang tanggal 18 Mei jam 3 sampai jam 6 sore. Lanjut, nah kalau teman-teman kalian sering lihat ya ada orang-orang bawa tripod ya, itu bukan mau tawuran ya, itu mereka mau bikin kontennya 2PM. Jadi sebelum ibadah dan sesudah ibadah banyak banget teman-teman dari tim sosmed yang cari konten. Nah kita mau apresiasi dengan cara tolong follow IG dan TikToknya 2PM. Nih bisa dicari di 2PM_GBIPRJ atau yang di TikTok di 2PM_fam. Ini kontennya bukan cuma informasi tentang ibadah, tapi konten-konten yang bisa membangun dan memberkati teman-teman juga. Jadi tolong di follow, oke? Nah setiap hari Sabtu itu kita open prayer request. Jadi teman-teman yang mau didoakan bisa ke IG-nya 2PM, di setiap hari Sabtu kita open prayer request. Dan ada beberapa prayer request yang masuk, ada 4. Saya ingin bacakan dulu. Yang pertama, berdoa untuk opanya yang sedang dirawat di rumah sakit karena kurang darah dan adanya gejala stroke. Nanti kita doain bareng-bareng ya. Terus yang kedua, ini berdoa untuk yang sedang sakit asam lambung atau MAH. Itu kayaknya saya ya. Mungkin teman-teman sini juga ada yang sakit MAH. Yang ketiga, berdoa untuk pekerjaan, jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini kayaknya doa buat teman-teman 2PM juga mungkin yang belum punya pasangan ya.
Yang keempat, berdoa untuk diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini kayaknya kita juga butuh banget sih doa ini. Jadi kita mau berdoa bareng-bareng. Boleh saya undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, adanya kami Tuhan di 2PM ini Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami ingin sama-sama Tuhan bersatu hati untuk berdoa untuk beberapa prayer request yang telah masuk Tuhan di Instagram 2PM. Yang pertama Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk opanya teman kami yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan, yang lagi sedang kekurangan darah dan adanya gejala stroke. Tuhan, kami tahu gak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang menyembuhkan Tuhan, Engkau yang menjaga Tuhan. Gak cuma menjaga opanya Tuhan, tapi juga menjaga keluarganya Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan mental, kekuatan fisik, dan apapun Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang cukupkan segala sesuatunya ya Bapa. Biar Engkau yang jagai terus Tuhan, biarkan gak ada mereka gak ada pengharapan kosong Tuhan, tapi mereka tahu Tuhan hanya bisa berharap hanya padamu saja ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang punya sakit asam lambung, yang punya sakit mah Tuhan. Kami juga tahu Tuhan, kami ingin mengucap syukur Tuhan, kami tahu kesembuhan terjadi ya Bapa. Kami tahu gak ada yang gak mungkin bagi Engkau ya Tuhan. Kami yakin ya Bapa, Kau yang bisa sembuhkan dengan mudahnya ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang merindukan Tuhan adanya pekerjaan, adanya jodoh ya Bapak. Kami tahu Tuhan semuanya itu datangnya dari Engkau. Biar Engkau Tuhan yang memberikan di waktunya Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan gak ada yang pernah terlambat, gak ada yang pernah kecepatan Tuhan. Kami tahu Tuhan waktunya Engkau waktu yang terbaik ya Bapak. Biarkan Tuhan selagi mempersiapkan adanya pekerjaan dan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, biarkan juga kami masing-masing individu Tuhan juga bisa lebih baik lagi Tuhan di mata Engkau Bapa. Yang terakhir Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberikan kami selalu kekuatan Tuhan dan kesabaran Tuhan dalam menjalani hidup kami sehari-hari Tuhan. Biar kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang memberikan ini semua ya Bapak. Biar kami hanya bisa mengucap syukur sama Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak perlu khawatir ya Bapak, karena Engkau ada beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa-doa yang kami panjatkan pada Engkau. Kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Ya Tuhan, tidak terasa kita sekarang sudah hampir memasuki setengah tahun di 2024, amin. Tapi di awal bulan Mei ini, saya mau mengajak kita semua teman-teman untuk sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan. Beberapa hari lalu saya jatuh di jalan, jadi lagi lari, lalu tiba-tiba jatuh nih. Terus di depan saya itu ada angkot. Nah kalau misalnya saya ingat bukan karena kebaikan Tuhan, mungkin bisa aja pada saat itu saya udah ketabrak sama angkot yang ada di depan saya. Tapi yang paling jadi ucapan syukur bagi saya adalah dari awal pagi saya bangun sampai akhirnya saya mau menutup hari, saya selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah juga menjadi Tuhan yang akan selalu berperkara, selalu melindungi saudara dan teman-teman semua. Tuhan akan selalu menjamin hidup kita sampai akhirnya kita kembali kepada amin. Mari kali itu kita sembah Dia, kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian bagi-Nya. Hidupku
terlepas apapun keadaan kami Tuhan, cuma satu Tuhan. Kami mau terus puji Engkau, kami mau terus sembah Engkau, kami mau terus persembahkan hidup kami cuma untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Oh Tuhan, kami puji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Tuhan, dengan segenap hati kita kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau ajaib, memuji kebesaran-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau terus puji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami masuk, my Savior God, to Thee. Say how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Say how great Thou art, Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Engkau besar Tuhan, Engkau sungguh besar Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih kalau Engkau selalu pimpin dimanapun kami berada. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, bimbingan-Mu,
perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami ada hari ini, semuanya itu hanya oleh karena perkenanan Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Bentuk kami untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Pakai kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ditempatkan di tempat ini Tuhan. Karena Engkau mau kami bisa tertanam dan bertumbuh. Karena Engkau mau kami bisa terus berdiri menyatakan kuasa-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Menyaksikan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk wadah ini Tuhan. Terima kasih untuk 2PM yang Kau siapkan untuk menjadi tempat di mana anak-anak muda bisa tertanam. Terima kasih untuk kakak-kakak para leader yang telah Engkau pilih. Terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu yang taat dan setia yang datang ke sini bukan hanya karena aktivitas rutin, tapi karena benar-benar punya kerinduan untuk bertatap muka dengan Engkau. Kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Dan Kau juga berikan hati yang subur, yang siap ditaburi, agar setiap benih yang ditanam akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih setiap persiapan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Thank you teman-teman semuanya. Shalom teman-teman yang kasih Tuhan Yesus. Long weekend ya. Banyak yang libur sepertinya. Diberkati dengan praise and worship-nya. Diberkati, menikmati. Rasakan hadirat Tuhan. Ya. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan yang baru, harapan yang baru. Ya. Terima kasih untuk Kak Eradi yang sudah mengundang saya ya untuk bisa berbagi. Untuk teman-teman sekalian, semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya rindu untuk membawa satu topik yang menurut saya ini adalah topik yang paling, cannot say paling ya, karena begitu banyak yang penting, tapi ini adalah salah satu topik yang penting untuk kita orang-orang percaya. Sesudah kita mengenal Tuhan Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa sih yang Tuhan mau daripada kita? Waktu saya pertama kali selesai saya dibaptis, saya menyandang predikat yang baru, saya menyandang sebagai anak Tuhan. Lalu, what's next? Apa yang Tuhan harapkan dari saya? Apa yang harusnya menjadi bagian dari hidup saya? Saat itu di dalam renungan saya dapat satu rema ini teman-teman. Ayatnya adalah di 1 Samuel 12 ayat 24. Remanya itu berkata bahwa yang Tuhan inginkan dari setiap kita tidak hanya untuk percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga inginkan untuk kita hidup takut akan Tuhan. Dan juga melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Yuk kita baca ayatnya sama-sama yuk. 1 Samuel 12 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Terus terang kalau kita baca bahasa Indonesianya agak ribet ya, kata-katanya ya. Tapi kalau kita baca bahasa Inggrisnya, it's so straightforward. Firman-Nya berkata begini, be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Pastikan bahwa kamu hidup takut akan Tuhan. Dan layanilah Dia dengan segenap hatimu. Pikirkan hal-hal besar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Tapi jujur, banyak orang-orang percaya, seperti saya pada awalnya, sesudah kita dibaptis, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang berubah hanya status kita di KTP. Kita nggak melakukan hal yang berubah dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi takut Tuhan? Beberapa justru tidak. Jalan saja dengan kehidupan yang ada. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita semua. Dua hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah untuk kita hidup takut akan Tuhan. Apa sih artinya kita hidup takut akan Tuhan?
bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Amin. Dan yang kedua adalah untuk kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Melayani Tuhan dengan segenap hati kita tidak bicara saja, tidak bicara pelayanan yang ada di gereja saja. Tapi bicara bagaimana kita memakai kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, ada satu peristiwa di tahun 80-an. Ada seorang, next slide, ini skandal ya di Amerika. Ada seorang hamba Tuhan namanya adalah John Bevere. Dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, teman-teman. Zaman itu namanya televangelist ya. Jadi evangelist tapi pelayanan dia di televisi, di stasiun televisi yang di broadcast. Dan saat itu pelayanan dia di broadcast di lebih daripada 100 TV station. Jadi yang benar-benar widely known. Zaman dulu kan nggak ada sosial media. Jadi melalui televisi. Pelayanan dia dipakai Tuhan kemana-mana. Dan nama dia terus meroket. Tapi apa mau dikata namanya manusia. Saat itu pada saat di puncaknya dia di dalam pelayanannya dia jatuh di dalam dosa percabulan. Dia memperkosa sekretarisnya. Dan akhirnya dia dituntut. Tapi entah bagaimana caranya akhirnya masalah itu selesai. Dan dia kembali melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di tahun 90 dia jatuh lagi ke dalam satu skandal. Dan ini skandal besar. Sampai-sampai dia dituntut oleh pengadilan untuk 45 tahun penjara, kita bisa imagine ya. Perbuatan yang dituntut sampai 45 tahun penjara, artinya bukan perbuatan biasa-biasa, ini adalah very big crime, betul ya. Tapi akhirnya diputuskan ketok palu 8 tahun penjara. Nah dia masuk penjara, di tahun keempat, tahun 94, ada seorang hamba Tuhan yang diundang untuk datang ke penjara mewawancarai dia. Namanya adalah John Bevere. Jadi hamba Tuhan yang tadi melakukan kejahatan itu, yang melakukan skandal itu adalah Jim Baker. Dan dia mengundang hamba Tuhan lainnya yang namanya adalah John Bevere untuk datang mewawancarai dia. Nah di dalam wawancara itu John bertanya kepada si Jim Baker ini. Dia bilang engkau kan hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Tapi akhirnya engkau jatuh di dalam dosa. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan engkau berhenti mengasihi Tuhan Yesus? Dia mengatakan saya nggak pernah berhenti mengasihi Tuhan Yesus. Dan John bertanya lagi dan dia bilang nggak mungkin engkau tidak berhenti mengasihi Tuhan Yesus. Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau tidak akan lakukan hal-hal yang engkau lakukan. Dan Jim mengatakan saya tidak pernah berhenti mengasihi Tuhan Yesus. Sampai saat ini pun saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Tapi permasalahannya, saya tidak takut kepada Tuhan. Saya mengasihi dia, tapi saya tidak takut kepada Tuhan. Sekarang saya tanya, kita introspeksi sama-sama. Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja? Kita nyanyi menyembah Tuhan, kita angkat tangan kita bilang Tuhan aku cinta kau. Yesus engkau adalah satu-satunya dalam hidupku. Tapi pada saat kita selesai ibadah, kita tidak lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bahkan kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi yang terpenting adalah bicara bagaimana kehidupan kita mencerminkan bahwa kita adalah hidup takut akan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan di Mazmur 111 ayat 10 berkata begini teman-teman. Bahwa permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat ini yang akan memberikan kita pengetahuan antara yang baik dan yang buruk. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Hari ini kita bisa bicara, kita katakan bahwa aku mencintai Tuhan, tapi kita hidup tidak takut akan Tuhan. Kita bisa bicara bahwa aku mencintai Tuhan, tapi kita nggak mau menjadi pelaku firman-Nya. Jadi itu yang diminta oleh Tuhan. Yang pertama adalah untuk kita hidup takut akan Tuhan. Saya ada satu set bahan sharing yang mengenai hal ini. Tapi hari ini saya mau bicara sharing yang kedua, bicara mengenai pelayanan. Karena di samping bicara mengenai hidup takut akan Tuhan, Tuhan juga bicara bahwa kita harus melayani Dia dengan segenap hati kita. Amin. Melayani nggak bicara pada saat kita ada di gereja, luar biasa teman-teman yang ada di sini yang sudah memberikan yang terbaik untuk pelayanan ini. Tapi melayani adalah bagaimana dalam setiap kehidupan kita,
itu memuliakan nama Tuhan. Ini bicara mengenai profesi kita sekalipun. Kalau engkau adalah seorang dokter, apakah engkau sudah dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya? Kalau engkau seorang insinyur, apakah engkau sudah dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya? Ini bicara mengenai melayani Tuhan dengan segenap hatimu, di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23 sampai 24 berkata begini, bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Sudahkah kita menaruh Tuhan di dalam setiap perbuatan kita? Memastikan bahwa setiap hal yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Memastikan bahwa setiap hal yang kita lakukan itu tidak menistakan nama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan daripada kita, Bapak Ibu. Dan luar biasanya adalah begini, ternyata apa yang diminta oleh Tuhan ini membawa dampak kepada kita. Dulu kalau kita bicara mengenai pelayanan, teman-teman di sini juga mungkin, kalau kita pelayanan artinya apa? Artinya kita memberi. Karena kita melayani, kita memberi. Tapi dalam kehidupan pelayanan saya, yang saya dapatkan adalah, pada saat saya melayani, I don't just give, but I receive. Saya nggak hanya memberi, tapi saya mendapatkan. Amin. Dan yang saya dapatkan yang paling utama dari pelayanan adalah bagaimana pelayanan membentuk karakter kita. Dan melalui pelayanan kita dibentuk untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin teman-teman. Mau dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus? Ada 5 hal yang saya mau bagikan teman-teman. Dan ini adalah hal yang saya alami di dalam pelayanan saya. Hal pertama yang saya dapatkan pada saat saya melayani Tuhan adalah bahwa saya belajar untuk bayar harga. Pelayanan bicara mengenai bayar harga. Kak Eradi datang ke sini, semuanya juga harus korbankan waktu, korbankan tenaga. Kak Randy, semua juga korbankan waktu, korbankan tenaga. Kita bicara mengenai bayar harga. Satu hari Tuhan Yesus ada di bait suci, dia berdiri di pojokan. Dia melihat setiap jemaat yang maju ke depan memasukkan persembahan ke dalam kotak. Dan dia nggak bicara apa-apa. Dia hanya diam, dia hanya lihat. Sampai datang tiba-tiba, itu datang seorang janda, dan pada saat itu janda itu memasukkan 2 peser ke dalam kotaknya. Dan saat itu baru Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Dan dia berkata, kamu lihat janda ini. Sesungguhnya yang diberikan oleh janda ini itu lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena dia memberikan daripada kekurangannya. Amin. Kadang-kadang kita bicara bayar harga, aduh gua aja kurang, aduh gua aja gak cukup. Tapi ini yang Tuhan bilang, bahwa dia memberikan daripada kekurangannya. Walaupun kecil, tapi yang dia berikan sebenarnya lebih banyak daripada orang-orang yang memberikan secara nominal, jauh lebih besar daripada itu. Tapi Tuhan katakan, pada saat kita memberikan dari kekurangan kita, we are giving more than anybody else. Amin teman-teman. Waktu saya mulai pelayanan, saya ingat sekali ya. Saat itu gembala kita Dr. Yanto suka bilang begini, hati-hati kalian ya dengan yang namanya roh kesibukan. Coba, ada nggak yang pernah baca roh kesibukan di Alkitab? Ada? Ada pernah baca roh kesibukan di Alkitab? Saya juga cari, roh kesibukan di mana ya dok? Kok saya nggak pernah baca roh kesibukan? Tapi saya dapatkan begini Bapak Ibu Tuhan Yesus, di Keluaran 5 ayat 1. Keluaran 5 ayat 1 itu cerita mengenai Musa pada saat itu minta kepada Firaun, boleh nggak saya ajak bangsa Israel ini keluar untuk beribadah kepada Tuhan? Dan Firaun bilang tidak boleh. Mereka nggak boleh pergi. Tapi Firaun nggak cuma sampai situ teman-teman. Keluaran 5 ayat 7, 9 dan 13 dia berkata begini. Firaun panggil dia punya anak buahnya, dia panggil semua pengawal-pengawal, dia panggil semua mandor-mandor yang ada di lapangan. Dan dia katakan begini, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bara seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengambil jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat oleh mereka sampai sekarang, bebankan itu juga kepada mereka, jangan dikurangi. Karena mereka pemalas, sebab itu mereka berteriak-teriak, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang ini harus diperberat. Wow, waktu saya dapatkan ini, oh ini toh yang namanya roh kesibukan.
Pada saat Musa datang berkata kepada Firaun, saya mau bawa ini bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Firaun bicara Mesir yang kita identifikasikan sebagai dunia saat itu. Firaun berkata, no gak boleh. Dan kepada pengawalnya dia bilang, jangan lagi kasih jerami ya. Hari ini para budak-budak ini mereka kan harus buat batu bata. Dan untuk buat batu bata kan mereka perlu jerami. Selama ini kan di-provide jeraminya. Bikin mereka lebih sibuk lagi. Jangan kasih mereka jerami, suruh mereka ambil sendiri jeraminya. Tapi jumlah batu bata yang mereka harus buat jangan dikurangi. Supaya apa? Supaya mereka nggak pergi beribadah. Supaya mereka nggak berpikir macam-macam. Itu yang namanya roh kesibukan. Kadang-kadang kita nggak sadar. Tapi iblis membawa kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kita nggak berasa, aduh gue sibuk nih, aduh gue begini nih, aduh gue nggak sempet nih. A lot of things yang membuat kita punya reason untuk nggak datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan kita melalui pelayanan. Karena kita pelayanan ada komitmen ya Kak ya. Kita tetap harus datang. Kita belajar yang namanya bayar harga. Amin. Kita belajar yang namanya memberikan yang terbaik. Waktu kita dan segalanya. Dan itu adalah yang kedua, teman-teman. Saat kita masuk di dalam pelayanan, kita belajar bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman ingat kan ada satu peristiwa yang namanya 5 roti 2 ikan ya. 5 roti 2 ikan itu bicara pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar, berkhotbah di satu bukit. Ada 5.000 orang di sana. Hari sudah mulai sore. Lalu Tuhan Yesus panggil murid-murid, coba kasih mereka makan. Murid-muridnya pergi ke kota yang terdekat, dia cari di mana semua toko sudah pada tutup. Gak ada lagi tempat di mana mereka bisa beli makanan. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, udah gak bisa, kita gak bisa lagi beli makanan di sini. Yang ada saat ini hanya seorang anak, dan dia cuma punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Apa artinya? Untuk kasih makan satu keluarga aja mungkin sudah habis. Apa artinya 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang? Tapi apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya. 5 roti 2 ikan itu pada saat diberikan kepada Tuhan Yesus, dia mengucap syukur atasnya. Dan dia bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 baku. Amin. Luar biasa kan? Dan Tuhan mau lakukan hal yang sama dalam kehidupan kita teman-teman. Gak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak punya talenta. Tuhan berikan talenta kepada kita. Tuhan berikan sesuatu yang kita bisa kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, mau atau tidak? Mau gak sih kita kembalikan talenta kita? Atau kita mau keep seandainya si anak ini 5 roti 2 ikan, aku makan sendiri aja. Paling cuma bisa kasih makan satu keluarga, papa mama dan mungkin siblingsnya. Tapi saat dia berikan kepada Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan itu bisa kasih 5.000 orang. Sama, pada saat kita berikan talenta kita yang terbaik kepada Tuhan. Tidak hanya akan memberkati beberapa orang di sekitar kita, tapi Tuhan bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. We have the willingness untuk berikan kepada Tuhan. Kita harus buang yang namanya selfishness. Oh yang penting gua dulu, yang penting gua dulu. No, pada saat kita berikan kepada Tuhan, dia bisa berkati lebih banyak lagi. Dan kita tahu bagaimana di firman Tuhan bicara mengenai akhir zaman, teman-teman. 2 Timotius 3 ayat 1-5 sudah dikatakan bahwa di akhir zaman ini, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Bahkan mereka akan menjadi hamba uang. Tapi kalau kita masuk dalam pelayanan, kita memberikan semuanya atas nama Tuhan. Kita enggak lagi mencari kepentingan kita sendiri. Semuanya adalah untuk kepentingan Tuhan. Itu yang kita belajar teman-teman. Karena firman Tuhan jelas di sini mengatakan bahwa jauhilah mereka itu. Jadi kita tidak menjadi bagian dari bilangan yang disebut sebagai manusia akhir zaman. Itu hal kedua teman-teman yang Tuhan Yesus. Pada saat kita melayani, kita belajar yang pertama adalah untuk bayar harga. Yang kedua, kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar untuk setia pada perkara yang kecil. Pasti semua yang melayani dipercaya dulu dengan perkara yang kecil. Ya. Satu hari di sebuah desa, teman-teman,
Kepala desanya berkata begini, kita mau bikin satu orkestra, pertunjukan orkestra. Itu sebabnya setiap warga yang anak-anaknya punya keahlian bermain musik, daftarkan. Ada seorang anak yang punya keahlian bermain musik suling. Dan dia daftarkan diri dia. Dan dia terpilih pada saat di audisi. Dia dikasih secari kertas, dikatakan oke ini adalah materi yang kamu harus pelajari di rumah. Dia pulang dengan girang, dia belajar, tiap hari dia belajar. Semakin hari semakin baik. Dan setiap kali dia mainkan alat musik ini, semua orang yang ada di sekitar dia selalu mengatakan, ih kamu mainnya tuh enak sekali loh. Aduh musiknya merdu sekali loh. Wah luar biasa. Setiap kali dia mainkan alat musik ini, dia selalu mendapat pujian. Sampai tiba saatnya, kepala desa mengatakan, oke, hari ini kita akan berlatih bersama-sama ya. Semuanya kumpul, di aula kita kumpul, semua masing-masing alat musik kita akan mainkan sama-sama. Pada saat latihan itu dimulai, anak ini mulai merasa, kayaknya suara musikku ini, suara suling ini gak kedengeran ya. Dia mulai perhatikan, tapi udahlah, saya tetap mainkan. Latihan yang kedua dia semakin yakin, sepertinya memang gak kedengeran. Saya main, tidak main pun orang tidak akan tahu. Di latihan yang ketiga dia berhenti memainkan. Tapi pada saat anak ini berhenti memainkan alat musik itu, konduktornya juga berhenti. Konduktornya bilang, saya tidak mendengar satu suara alat musik. Harusnya saya mendengar suara suling. Kenapa enggak ada? Anak ini di ujung dia mengaku, iya saya Pak, saya tidak mainkan alat ini. Bapak Ibu ini Tuhan Yesus, mungkin bagi anak itu, suara itu adalah kecil tidak berarti. Tapi sebagai konduktor yang sudah mempersiapkan segalanya, hal itu adalah sangat penting. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan yang punya blueprintnya kita. Kecil besar apa yang dipercayakan Tuhan itu adalah bagian dari rancangan Dia dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau hari ini kita dipercayakan untuk perkara yang kecil, lakukan. Karena firman Tuhan mengatakan pada saat engkau setia dalam perkara yang kecil, Dia akan percayakan yang lebih besar lagi. Amin. Saat kita masuk di dalam pelayanan, kita kembali diberikan kepercayaan, perlahan demi perlahan, kita terus diberikan yang lebih besar, lebih besar. Jadi pelayanan kita kepada Tuhan itu sebenarnya membentuk kita. Bukan hanya kita memberi, tapi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati kita dibentuk untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Ya. Yang keempat, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, apalagi yang kita dapatkan pada saat kita melayani Tuhan. Ini luar biasa loh. Ini susah. Kita belajar untuk yang namanya rendah hati. Wow. Rendah hati itu nggak gampang didapat ya. Apalagi kalau kita bicara keadaan di luar sana, semua berlomba-berlomba untuk menjadi yang paling ya. Bagaimana dia bisa punya kerendahan hati? Tapi di dalam pelayanan kita belajar untuk rendah hati. Kenapa sih kita harus belajar untuk jadi rendah hati? Loh, Tuhan kita saja sudah kasih contoh loh. Dia bilang, aku datang ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang ini bukan untuk menjadi raja atas semuanya dalam arti kata harus dilayani. Tapi dia menjadi raja yang mau melayani, memberikan yang terbaik bagi umat-umat pilihannya. Amin. Dan firman Tuhan berkata di Matius 23 ayat 11 dan 12, ini adalah janji Tuhan. Barang siapa di antara kamu, hendaklah ia barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firmannya ya dan amin gak? Firmannya ya dan amin. Benar, saya alami. Pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di saat itu Tuhan tinggikan kita. Amin. Ini kita belajar melalui pelayanan kita juga. Dan lawan kata dari kerendahan hati atau bicara mengenai kesombongan diri. Dan kesombongan adalah dosa yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan akan menjauhkan kita dari pertobatan. Orang sombong gak bisa dikasih tahu. Bagaimana orang sombong bisa dikasih tahu? Dia selalu benar. Makanya pada saat kita belajar kerendahan hati, saat itu kita akan mau terima masukan dan kita akan menjadi semakin baik. Karena semua orang juga yang di sekeliling kita akan memberikan yang terbaik untuk membangun kita.
Satu hari Tuhan Yesus ada di bait suci, teman-teman. Dan kisah ini adalah kisah pertama mengenai Tuhan Yesus yang saya pelajari sebelum saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat saya, the statement yang Tuhan berikan ini is the best statement ever yang saya pernah dengar. Tuhan Yesus di bait suci, datang orang Farisi, dia membawa seorang wanita yang kedapatan berzina. Lalu dipanggil, dan dia tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang saya harus lakukan dengan perempuan ini? Kalau kita bicara mengenai hukum Taurat, perempuan ini harusnya dirajam sampai mati. Apa yang kita harus lakukan? Haruskah kita lepas ataukah kita harus jalankan hukum Taurat? Dan kita rajam perempuan ini sampai mati. Tuhan Yesus gak berkata apa-apa. Saat itu dia hanya jongkok, dia tulis-tulis di tanah, lalu dia berdiri dan dia berkata begini, best statement for me. Dia bilang gini, let them who has no sin cast the first stone. Biarkan mereka yang tidak berdosa lempar batu pertama. I said, wow. Jangan judgmental. Jangan kita menghakimi orang. We are not perfect. Kita ada di sini adalah untuk membangun orang, bukan untuk menekan dan menjatuhkan orang. Kita ada di sini adalah untuk melihat kualitas yang terbaik dari orang itu dan kita pakai kualitas itu untuk membangun dia. Bukan kita cari kesalahan dia yang paling kecil dan kita pakai kesalahan itu untuk menjatuhkan dia. Amin. Kita di sini adalah untuk melihat bagaimana orang ini bisa dipakai Tuhan lebih lagi. That's what God wants. Itu yang Tuhan inginkan daripada kita. Pada saat kita masuk di dalam pelayanan, kita belajar untuk kita introspeksi diri. Firman Tuhan di Matius 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok yang jelas-jelas gede di depan matamu aja kamu gak kelihatan. Selumbar bicara serpihan kayu. Kayaknya di mata lu ada itu deh. Ada kotoran sedikit. Tapi balok di depan saya nggak bisa lihat. Yang jauh saya bisa lihat. Ya ampun. Kita belajar untuk tidak menghakimi. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Dan hati-hati loh. Firman ini mengatakan, hai orang munafik. Jadi ada predikatnya kepada orang-orang seperti ini. Dikatakan, hai orang yang munafik. Amin. Itu adalah hal yang keempat, teman-teman. Kita belajar untuk merendahkan diri kita. Dan yang terakhir, dan I think this is another thing yang juga penting sekali, yang kita bisa dapat dari Tuhan Yesus, adalah pada saat kita melayani, kita belajar penundukan diri, submissive. Tuhan udah kasih contohnya di Taman Getsemani, it is not His will. Untuk menjalani semua ini, dia udah bilang, Bapak kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendak Tuhan yang terjadi. Kita mau genapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Oh, kita boleh punya kemauan, kita boleh punya rencana, tapi kita selalu katakan, we believe God's plan is the best plan for us. Amin. Biarlah rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ini ada 5 hal teman-teman yang kita bisa dapatkan pada saat kita melayani Tuhan. Yang pertama kita belajar bagaimana kita bayar harga. Not easy loh. Kayaknya gampang ya bayar harga ya. Di mana-mana juga kita bayar, semuanya ada harganya kan. Tapi bayar harga di dalam pelayanan bukan bayar harga pada saat kita beli barang. Itu is a trade off. Kita beli barang, kita dapat barangnya, kita keluar uangnya. Tapi bayar harga di sini adalah bagaimana kita memberi without the expectation of getting something back. Kita just give to God. Tapi at the end of the day, Tuhan kita bukan Tuhan yang pernah berhutang. Amin. Dia selalu kembalikan lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan, apa yang timbul dalam hati kita. Sometimes kita bahkan, kok bisa ya? Kok bisa ya? I think that phrase, kata-kata kok bisa, itu sudah berulang kali keluar dari mulut saya. Saya kalau bicara, kok bisa ya? Bicara sama istri, kok bisa ya? Itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Every talent, apapun yang ada di dalam dirimu, Tuhan mau pakai. Pertanyaannya, kamu mau izinkan Tuhan pakai atau tidak? Pakai itu. Untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah pakai, talent itu gak hanya menjadi, hanya memberkati orang sekitar. No. Tuhan akan pakai itu dengan luar biasa.
Tidak hanya untuk keluarga, tapi 5.000 orang. Yang murid-muridnya ada bilang, apa artinya? Nggak mungkin. Tapi dia bisa mampukan. Yang ketiga, belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Teman-teman. Belajar untuk kerendahan hati. Dan belajar untuk submisif. Belajar untuk menentukan diri kita di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang terpenting adalah untuk kita selalu ingat, everything that we do, apapun yang kita lakukan, kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa ditinggikan. Ya. Mungkin hari ini kita bilang, melayani Tuhan, aku gak ngerti apa-apa. Hari ini kalau saya berdiri di sini, it's unbelievable. Nggak mungkin loh yang namanya Willy Santoso ini bisa ada di atas mimbar seperti ini kalau bukan karena Tuhan. Saya nggak punya latar belakang apa-apa di dalam pelayanan. Saya hanya orang yang melihat kebaikan Tuhan. Tuhan baik banget ya. Dan saya mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau bayar harga. Saya layani Tuhan. Saya setia dalam perkara yang kecil. Apapun yang ditugaskan saya jalankan. Saya punya kerendahan hati, buang jauh-jauh yang namanya kesombongan. Supaya saya bisa dikasih tahu dan dibentuk. Dan saya punya submisif, saya punya pendudukan diri. Puji syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih izinkan saya bisa melayani sampai saat ini. Ini semua adalah rangkuman dari apa yang saya alami. Yang saya bagikan bagi teman-teman. Karena satu hal yang pasti, next slide. God does not call the equipped, but He equipped the called. Tuhan gak panggil kalian yang sudah siap untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan akan persiapkan kalian yang dipanggil. Berikan hatimu. Tuhan akan pakai. Hari ini kita gak tahu. Never before, gak pernah ada di dalam pikiran saya. Gak pernah ada di dalam cita-cita saya. Kalau saya harus berdiri di mimbar. Membagikan firman Tuhan. Tapi Tuhan siapkan itu semua. Musa pada saat dia jalan di padang gurun, dia melihat ada semak yang berkobar. Dia datang kepada sana dan di sana ternyata ada roh Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada Musa, kamu harus pergi ke Mesir, bawa keluar yang namanya bangsa Israel. Wow, 1 juta orang harus dibawa keluar. Musa bilang, saya siapa? Saya ini orang yang lari dari Mesir. Saya kembali apa saya nggak dibunuh? Tapi Tuhan bilang apa? Aku menyertaimu. Tuhan yang memampukan dia. Orang yang tidak percaya bahwa dia mampu, tapi saat Tuhan menyertai dia, kita bisa lihat. Dia berhasil membuat bangsa Israel keluar dari Mesir. Luar biasa. Ataupun Yeremia. Saat Tuhan panggil dia dan mau pakai dia. Tuhan bilang kepada Yeremia, aku akan pakai kamu untuk berbicara kepada raja-raja. Dia bilang, aku siapa? Anak kecil, gak bisa ngapa-ngapain. Aku gak pandai berkata-kata. Tapi Tuhan, aku akan mengurapi bibirmu. Dan kau akan kupakai untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesanku kepada raja-raja. It only takes Tuhan punya penyertaan dalam hidup kita. Dan kita akan melakukan hal yang luar biasa. Yang kita gak pernah bisa pikirkan. Yang kita gak pernah bayangkan bahwa kita mampu. Tapi Dia akan mampukan kita. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Tuhan Yesus. Bahwa yang Tuhan mau dari kita. Tidak jalan di tempat. Jangan kita sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berubah hanya status kita di KTP. No. Tuhan katakan, hei, hidup takut akan aku. Karena saat engkau hidup takut akan aku, engkau akan peroleh hikmat. Amin. Dan layanilah aku dengan segenap hatimu. Dan saat itu Tuhan akan bentuk kita, pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh saya undang bangkit berdiri? Kita akan tutup ibadah hari ini. Teman-teman diberkati? Amin. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tanda-Mu
bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes Lord. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang ditabur pada sore ini Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami semua diingatkan. Bahwa saat kami percaya kepada Engkau tidak cukup kalau kami hanya berhenti di sana. Tapi kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau melayani Engkau dimanapun kami berada. Pakai kehidupan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau punya rancangan-rancangan yang indah pada setiap kami. Dan pada saat kami berjalan di dalam rancangan-Mu, janji-janji-Mu akan tergenapi. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan. Kau tuntun mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini, kami percaya bersama dengan Tuhan tiada yang mustahil. Kau pimpin mereka Tuhan. Biarlah janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Tiba saatnya untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri dan berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan Tuhan. Dia katakan, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Nah, sore hari ini teman-teman, pada saat kita sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kita ingat kembali tentang kebaikan Dia. Kematiannya dan pengorbanannya di kayu salib. Jangan kita jadikan perjamuan kudus hanya sekedar ritual bulanan, teman-teman. Tapi sungguh-sungguh kita ingat kembali betapa besar, betapa tinggi, betapa lebar kasih-Nya dalam hidup kita. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa mengangkat tangannya supaya teman ushers bisa membantu. Ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan teman-teman ushers tolong. Haleluya. Perjamuan kudus di dalam bahasa Inggrisnya bernama Holy Communion. Communion. Dan communion berarti bagaimana kita bersekutu dengan Dia. Dan pada saat kita melakukan perjamuan kudus ini, saudara-saudara, berimanlah sungguh-sungguh kita sedang bersekutu dengan Dia. Katakan amin, saudara-saudara. Bahwa kita bersekutu dengan kasih-Nya, bersekutu dengan pengorbanannya, bersekutu dengan darah dan tubuh-Nya. Jika sudah, mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami hanya orang-orang yang berdosa yang perlu diselamatkan. Tetapi kami mengucap syukur bahwa Engkau turun dari surga. Datang ke dunia sebagai seorang hamba. Bahkan Engkau taat dan mati di atas kayu salib untuk gantikan kami. Dan hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib.
Kami berdoa Tuhan supaya hadirat-Mu sungguh-sungguh memenuhi kami. Sungguh-sungguh terjadi the Holy Communion di antara kami bersama-sama dengan Engkau. Saudara, Tuhan mau memberkati kita di dalam perjamuan kudus ini dengan makan dan minum dengan cara yang benar. Jika hari ini engkau datang ke tempat ini, mungkin engkau belum perfect. Tapi izinkan di saat ini kita introspeksi diri. Jika ada hal-hal yang perlu dibereskan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jika ada dosa-dosa yang tersembunyi, mari kita terbuka di hadapan Dia. Dan kita minta ampun dan kita katakan, Tuhan basuh aku di dalam darah-Mu. Ampuni aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk menang atas dosa-dosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Saudara, sebelum kita bangkit berdiri, tim Praise and Worship akan menyanyikan satu lagu. Dan saya berdoa lagu ini menjadi syair doa kita. Menjadi perenungan kita sebelum kita mengambil perjamuan ini. Saudara, silakan. Biarlah ini menjadi doa kita semua. Berdiri sama-sama katakan, oh precious is the flow that makes me white as snow, white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara, angkat roti tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, jemaat 2PM, dewasa muda, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan cawan di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi di hadapannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Oh, nothing but the blood. Kami mengucap syukur. Oh, kami bersyukur. Kami
bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur. Ucapkan syukurmu kepadanya. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Darah-Mu dan tubuh-Mu, oh Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun di mana umat-Mu bangkit dan menjadi terang. Kami percaya Tuhan akan ada berkat-berkat yang baru. Kami percaya Tuhan karena kami mempunyai Allah yang hidup, bahwa berkat-Mu akan nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya apa yang kami lakukan Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan terjadi di antara kami. Kami berdoa untuk mujizat terjadi di antara kami. Kami berdoa untuk kelepasan terjadi di antara kami. Kami berdoa untuk kekuatan yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari para suami, jika engkau sudah menikah, angkat tanganmu. Oh haleluya. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan para suami di tempat ini diberikan pengurapan raja, imam dan nabi, pengurapan hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin keluarga mereka masuk dalam rencana Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan yang prima, yang sempurna, supaya mereka Tuhan bisa membimbing, membawa keluarga mereka hidup takut akan Tuhan. Kiranya pekerjaanmu, usaha tanganmu dijadikan berhasil bagi Tuhan. Kiranya ada pembeda antara engkau dengan orang dunia. Kiranya apa yang kau lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Para istri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapak hamba berdoa biar kiranya Tuhan kau jadikan para istri di tempat ini sebagai tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga. Hamba berdoa Tuhan jadikan mereka Tuhan, oh ibu rumah tangga, istri yang sungguh-sungguh membawa buah yang manis di tengah-tengah keluarga mereka. Berikan mereka kesehatan yang luar biasa Tuhan. Izinkan mereka Tuhan, berikan mereka hikmat supaya mereka bisa mendidik anak-anak mereka untuk hidup takut dan cinta akan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biar kiranya kemanapun mereka pergi mereka membawa damai. Mereka bukan tidak membawa drama tetapi mereka membawa damai. Di tempat mereka ada Tuhan, ada damai dan sukacita Tuhan yang mereka bawa. Sekarang anak-anak muda dan single parents yang ada di tempat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami berdoa Tuhan untuk 2PM. Tuhan supaya kami ditemukan menjadi anak-anak muda yang mencari Tuhan membawa kemuliaan nama-Mu. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Melayani Engkau, menjaga kekudusan. Dan bukan hanya di gereja tetapi di luar sana di dalam pekerjaan mereka Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhikmat seperti Daniel Tuhan. Tuhan bagi mereka yang bekerja Tuhan semakin hari semakin dipromosi. Semakin dipercaya akan hal-hal yang luar biasa. Pakai hidup mereka Tuhan. Untuk benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi para single parents kami berdoa Tuhan. Biar Tuhan yang selimuti mereka dengan kasih-Mu. Peluk mereka erat dekat dalam kasih-Mu. Berikan mereka kecukupan. Berikan mereka penyertaan. Ada bersama mereka pada saat mereka sedang kesepian. Berikan mereka Tuhan kekuatan dan peneguhan di dalam keseharian mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena firman-Mu begitu baik. Begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya Dia menjagai keluar masukmu. Kiranya engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya engkau dijadikan berhasil. Kiranya Tuhan menemui engkau sebagai orang-orang yang berbuah bagi kemuliaan nama-Nya. Kiranya engkau diberkati di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. God bless you. Selamat hari Minggu. See you again next week. Tuhan berkati.